doa-doanya nih buat channel Ya. TV Jamalul TV ini Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan channel Jamalul TV ini mendapatkan hati di pemirsa. Amin. Apalagi konten-konten yang seperti ini insya Allah sangat bermanfaat Amin. untuk mengenalkan para pemirsa, minimal warga Kalimantan Barat sini kenal dengan insya Allah beliau ini, ya tujuannya ke pesantren-pesantren insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih ke Jamalul TV. Kita lagi berbincang-bincang santai bersama Ustadz yang Masya Allah tawadunya, aduh senyumannya. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah wabarakatuh. Ustadz, Ana mau nanya nih nama Ustadz. Nama saya Abdul Wahab bin Iskandar. Nah, Ustadz, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz, kita obrol-obrolan santai dia Ustadz ya. Apa nih Ustadz? Ustadz, tentang masalah pondok nih. Kan lagi anak-anak sekarang kan yang orang tua pengen masukin pondok, Iya. takut salah, kan banyak yang pondok yang salah nih Ustadz, segala macam. Ini pandangan Ustadz gimana Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Habib, insya Allah bagi kita yang memang memegang teguh manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya pondok-pondok pesantren yang bisa kita pegang adalah pondok-pondok pesantren yang memang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nah, yang di sana insya Allah terutama sanad keilmuan baik dari fikih, hadis maupun Al-Quran yang memang betul-betul jelas sisilah keguruan mereka sampai kepada pengarang-pengarang kitab contohnya dan sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Insya Allah ini mudah-mudahan jadi pegangan pada orang tua yang ingin memondokkan putra-putrinya pada pesantren-pesantren yang memang insya Allah bisa jadi jaminan. Bukan berarti mengecilkan pesantren-pesantren yang lain, tapi insya Allah supaya lebih jelas. nah, Karena memang kadang karena kurangnya pemahaman kita ini, akhirnya banyak hal-hal yang perlu jadi perhatian bagi orang tua. Gitu. itu Ustadz. Terus kan kebanyakan nih Ustadz, ada yang salah memasuki pondok sampai ada yang keluarnya kok kebanyakan kan yang ada yang masuk pondok tiba-tiba dia keluar dari pondok membidat-bidat kan. Nah, itu kan banyak tuh pandangan Ustadz gimana Ustadz? Ya itu tadi. Kalau kita paham manhaj sistem dalam salah satu pondok yang memang terus terang yang seperti kita pegang ini memang yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang efek, saya katakan efek negatif lah, Efek negatif. untuk mereka para santri dan calon santri termasuk orang tua ketika ada yang salah memondokkan anak-anaknya di pesantren yang memang bukan sealiran dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Nah, Ustadz, terus kan banyak nih gitu keluar dari pesantren, biasa kan anak-anak nih kan ada yang jadi apa lama, ada yang jadi pengusaha. Iya. Nah itu ada juga biasa tuh, oh dari pesantren biasa ada susah nih nyari kerjaan apa segala macam. Orang kan biasa banyak bilang tuh bahwa pesantren tuh biasa kadang-kadang jelek Ustadz. Iya. Nah itu pandangan Ustadz gimana Ustadz? Tidak juga sih sebenarnya, artinya begini. Ketika mereka punya dasar agama yang didapat dari pesantren-pesantren, jadi apapun mereka insya Allah itu aman sebenarnya. Bukan berarti ketika pulang dari pesantren jadi Bilal saja, atau ya tukang baca doa, tahlil dan lain sebagainya. Insya Allah, apalagi sekarang ini sudah era terbuka, banyak alumni pesantren yang sudah duduk di dewan misalnya kan, di pemerintahan dan lain sebagainya, yang insinyur dan lain sebagainya. Artinya mereka
ketika mereka berpegangan dengan apa yang didapat di pesantren dulu ya nih, khususnya ilmu-ilmu agama yang di sana juga ditanamkan akidah, mereka selamat insya Allah itu. Insya Allah. Bukan berarti dengan pandangan sempit keluar dari pesantren hanya taunya ya seperti ngimami, imam tahlil dan sebagainya. Enggak, insya Allah seperti itu sudah tidak lagi sekarang. Iya sih, Ustaz. Tapi biasa tuh kan ya pandangan orang ya, Ustaz ya. Oh, dari pesantren nih. Waduh, susah. Ente ini pasti dapat kerja susah. Masalahnya, waduh, buat ini susah. Apalagi ya kayak masa pernikahan ya, Ustaz ya. Ya, anak dari pondok ya kan. Nah, banyak kan biasa kayak gitu tuh, Ustaz. Pandangan apa? Kata orang tuh ya, Ustaz ya. Ya, Ustaz. Terus masalah buat santri-santri nih. Nah, itu kan banyak yang ada yang pengen masuk Ustaz, mau masuk pondok, tapi dia masih takut-takut. Terus apa sih pondok pesantren tuh, Ustaz? Nah, kan banyak kan biasa yang orang takut-takut masuk pondok pesantren tuh sakit, ini susah kayak penjara. Aduh, itu gimana, Ustaz? Padahal orang biasa dia ngomong seperti itu. Memang secara spesifikasi, selain spesifik, ketika anak di pesantren itu sebenarnya kita ngajari mereka untuk mandiri itu ya. Mandiri. Artinya sampai waktunya nanti mereka sudah terbiasa dengan hidup di pesantren. Memang kadang kesan di pondok itu anak-anak ya tanda kutip di penjara dan lain sebagainya. Oh, itu untuk pendidikan mereka. Nah, ya, artinya di sini mereka digambleng akhlaknya, dididik dengan akidah, dididik dengan pemahaman fikih dan praktek amaliah fikihnya sehari-hari dalam hal beribadah. Itu insya Allah jadi modal besar untuk masa depan mereka ya. Minimal untuk yang kita pahami itu insya Allah menjadi tabungan dunia akhirat itu sebenarnya. Artinya bukan berarti ketika masuk pesantren mereka kembali tadi apa lagi yang kita bicarakan sebagai masyarakat dengan strata yang rendah. Strata yang rendah ketika pulang nanti. Insya Allah tidak. Insya Allah. Amin. Ustaz, tapi kan biasa kebanyakan saya pengen mondokkan anak saya nih, tapi gimana ya? Nah, itu apa dia keluar bakalan benar apa enggak? Banyak kan yang buat era sekarang ya, Ustaz ya. Itu gimana pandangan Ustaz buat pandangan zaman sekarang nih? Kalau yang saya lihat, apalagi ketika akhir-akhir ini, sekarang ini dalam era milenial, era teknologi, justru bukan mempromosikan pesantren, bukan. Artinya memang untuk menghindarkan anak-anak kita bebas, untuk menghindarkan anak-anak kita tidak terjangkau dalam pengawasan kita, insya Allah di pesantren lebih tepat. Sebab semuanya di sini mereka terlalu terawasi lah. Awasi baik dengan kegiatan atau dengan hal-hal yang bisa berhubungan bisa merusak atau menghalangi mereka dalam pendidikan di pesantren. Seperti itu. Terus Ustaz, biasanya kan orang yang pengen masuk pondok pesantren dan itu biasa dia keluar. Nah, biasa ada yang oh betul alhamdulillah. Nah, itu yang keluar tuh itu gimana tuh, Ustaz? Nah, ini kalau ya pengalaman kita juga dulu, kemudian ketika kita berada di terus terang seperti apa yang saya sampaikan ini seperti yang terjadi di Mahyajatul Qura sini, memang faktor tidak betah itu banyak sih sebenarnya. Nah, faktor tidak betah itu pertama yang nampak betul misalnya ketidakmampuan mereka untuk mengikuti program, untuk mengikuti metode yang ada di MQ sini. Jadi Mahyajatul Qura kita singkat MQ saja. Satu, yang kedua ada juga faktor keluarga barangkali. Faktor keluarga. Faktor keluarga ini yang harus ada kerjasama dari orang tua, kan? Orang tua. Banyak kan sih faktor keluarga. Ya, ada sebagian. Biasa, waduh ada aku pada pesantren ya. Artinya gini, Beb. Artinya memang ketika anak kita mondok itu semua harus siap. Santrin siap, ustadz-ustadz yang ada di dalam siap, kemudian santri yang bersangkutan harus siap, dan orang tua pun harus siap. Terutama ketika antara orang tua dengan anak ini, dengan santri ini harus siap berpisah, harus siap melihat anaknya hidup di pesantren seperti ini. Yang jelas mungkin jelas berbeda ketika mereka berada di rumah. Iya, emang berbeda. Soalnya kan biasa tuh ya orang tua biasa, aduh
di pondok nih, aduh kasihan anak gue nih, nah, kebanyakan kan kayak gitu ya Ustaz ya. Terus Ustaz apa buat belajar mereka hikmat di dalam tuh pondok tuh gimana Ustaz? Terutama memang himmah harus kuat, semangat mereka ya. Di setiap pesantren mana saja, memang yang paling pokok, yang paling penting ditanamkan oleh guru untuk anak-anak didik itu santri ini adalah himmah, semangat. Kemudian istiqomah, termasuk sabar. Oh iya. Nah, sabarnya semuanya baik kalau sabar itu. Sabar, udah sabar tuh udah semua ya Ustaz ya. Iya. Terus Ustaz buat ini nih, buat ntar yang para nonton nih, Ya, ya. di mana Ustaz lokasi pondok pesantrennya Oh, iya. buat nanti yang pada nonton, insya Allah semuanya, oh yaudah kita mau nonton. Kita kan udah paham nih Ustaz, Iya, kan iya. kita udah menjelaskan semuanya itu di mana Ustaz? Nah, mungkin untuk seperti itu mungkin saya perlu bahas sedikit lah, perlu saya jelaskan juga profil pondok kita. Nama pondok ini adalah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mahiyajatul Qurra. Nah, ya, alamatnya Jalan Ujung Pandang 2. Nah, kalau mungkin lebih jelas lagi, kalau para pemirsa paham kenal dengan kolam renang Ampera, nah itu tidak jauh lah dari situ. Setelah kolam renang Ampera ke depan lagi belok kiri sedikit, insya Allah ketemu pondok kita. Yang jelas ini Pondok Putri. Kalau Pondok Putra pun tidak jauh dari sini. Nah, Ya seperti itu. Ustaz, doa aja nih buat channel TV Jamalul TV ini Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan channel Jamalul TV ini mendapatkan hati di pemirsa. Amin. Apalagi konten-konten yang seperti ini insya Allah sangat bermanfaat Amin. untuk mengenalkan para pemirsa, minimal warga Kalimantan Barat sini kenal dengan, insya Allah beliau ini ya tujuannya ke pesantren-pesantren, insya Allah seperti itu. Mereka kenal dengan profil pesantren-pesantren yang ditunjukkan, yang dimunculkan, dan memang masing-masing pesantren ini dengan ciri khas tersendiri. Iya. Nah, contoh saja misalnya di MQ sini Mahiyajatul Qurra lebih khusus kepada tahfidzul Quran. Nah, artinya ketika anak orang tua ingin memondokkan tahfidz, nah, ada. Contoh lain misalnya untuk pengembangan kitab, pondok ini misalnya kan. Nah, untuk pengembangan bahasa, pondok ini. Sebab kadang yang harus kita pikirkan sebagai orang tua, bagi para pemirsa ini, anak itu harus kita pahami juga bakatnya di mana. Nah, ketika mereka punya bakat, semangat untuk menghafal, letakkan di pesantren tahfidz. Tapi kalau tidak ada bakat menghafal, barangkali di kitab, nah, letakkan di pondok kitab. Nah, barangkali setelah itu lagi, misalnya bakatnya di bahasa, nah, terutama bahasa Arab, bahasa Inggris ini, nah, insya Allah di Kalbar itu sudah banyak juga. Ya, seperti itu. Ya Ustaz, Bu Edi terima kasih nih Ustaz buat doa-doanya Ustaz. Ya mudah-mudahan pondok pesantrennya makin Amin. berkembang, amin. Dan makin selalu sukses, selalu santri-santrinya istiqomah ya. Amin. Jadi pembahasan kita sampai di situ. Kemungkinan ada part 2 nih. Nah, part 2 ini apa? Pada mau kepo semua kan? Pasti. Tonton terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak udah pada nonton. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat. Terima kasih Zat. Makasih.